Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Bidana. Saya ini dari bimbingan jadi di sini saya itu mau membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah yang akan kalian ceritakan nanti gitu. Untuk sebelum memulai sesi konseling ini, jadi saya mau sahamnya pimpin doa dulu ya. Jadi saya bikin tumpang. Oke, sebelum kita mulai sesi konseling ini, sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu konseling, dan juga sebelum saya ngejelasin apa itu konseling, saya mau kalian memperkenalkan diri karena di sini saya mau kenal sama kalian dan kalau kalian semuanya udah kenal kan, tapi untuk memperkenalkan lagi jadi dimulai dari sebelah sini. Kan ya soalnya. Perkenalkan, nama aku Zahra Branda Putri, Bisa dipanggil Dara. nama saya Andi. Andi. Yang kenceng ya suaranya. Dipanggilnya Azhar. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri, bisa dipanggil Cika atau Jessica. Panggilnya Jessica, kalau enggak Jessica. Sebelumnya itu kalian udah pernah ngelakuin konseling sama Pak Belum. Tapi kalian udah tahu konseling itu apa? Bimbingan konseling itu apa? Itu mengatasi masalah pada Ya apa? lupaan. Untuk mengatasi masalah pada di sekolah mau di Terus menurut kalian bimbingan konseling itu di pandangan kalian itu kayak gimana sih? Guru BK-nya gimana? Pak Vero gimana? Galak sih. Berarti kalian belum pernah konseling itu alasannya karena apa? Karena gurunya galak. Iya. Tapi kalau misalnya gurunya galak, berarti kalian bersedia gitu untuk datang ke guru BK terus. Insya Allah. Tapi menurut kalian tuh guru BK itu untuk anak yang bermasalah aja atau untuk gimana? Setahu aku Coba suaranya kenceng ya. ya, setahu aku ya buat Indonesia itu Terus ada yang mau nambahin? kita bisa cerita masalah apa, kita bisa cerita nggak guru BK. Juga kalau misalnya ada masalah kita bisa cerita ke guru BK. Nah, tapi kalian sebelumnya itu walaupun udah di gitu belum pernah coba cerita ya? Belum. Oke. Karena di sini ada aku ya, jadi di sini mau ngasih penjelasan dikit dulu tentang konseling ini ya. Oke, jadi bimbingan konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor pada muridnya atau klien untuk memecahkan masalahnya gitu, tapi hanya untuk membantu memecahkan masalahnya. Jadi kalian sebagai murid, sebagai klien itu kalian juga tetap harus memecahkan masalah kalian sendiri gitu. Jadi guru BK ini sifatnya hanya membantu dan mengayomi gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu ada yang mau diceritain hal apapun itu, mau besar mau kecil, tentang
lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, itu semua bisa diceritain ke guru BK kalau kalian merasa guru BK itu memang tempat yang aman gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian itu merasa sungkan sama guru BK tersebut, itu mungkin kalian bisa cerita juga ke guru wali kelas kalian atau apapun itu kalau masalahnya memang udah menyangkut berpengaruh ke proses pembelajaran kalian gitu. Nah terus jadi kalau aku minta di sini nanti kalian itu menceritakan masalah yang satu-satu karena di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok yang dimana nanti kita kalian tersebut atau kalian murid ini akan bercerita satu-satu dan akan dibantu secara dinamika kelompok atau kelompok ini. Nah, nanti kita akan membahas masalah tersebut ke masalah yang paling berat dari siapa dan atas kesepakatan dari kalian. Nah, selama nanti kita proses konseling ini itu kalian nggak perlu khawatir ceritanya itu akan tersebar gitu karena di kita itu udah ada asas-asas yang mendalami gitu ya kan. Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan yang dimana kalian semua itu di sini bercerita secara sukarela dan emang udah mau dan bersedia untuk diceritakan gitu ya, nggak ada yang ditutupin lagi. Terus yang kedua tuh ada asas keterbukaan yang dimana kalian itu bercerita tanpa ada yang dilebihkan atau dikurang-kurangkan dan karena ini berfungsi dan bertujuan untuk membantu kalian menenangkan masalah kalian walaupun misalkan ternyata itu masalahnya belum selesai sampai tuntas, tapi kan biasanya itu kalau kita sudah menceritakan masalah kita dan kita diberikan saran itu biasanya kita akan menemukan jalan keluarnya gitu. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan yang dimana di sini kita tidak boleh membocorkan cerita ini gitu di saat sesi konseling ini. Jadi karena di sini kalian itu ada berempat, jadi kalian itu termasuk aku jadi berlima itu nggak boleh membocorkan rahasia ini ke siapapun gitu. Jadi cuma hanya sampai di tempat ini aja gitu. Oke, kalau gitu sebelumnya aku mau nanya dulu sih, paling kalau Jessica ini sebelumnya tinggalnya di mana? Tadinya dari sana sih, Dari sini. dari sini sampai umur 3 tahun. Terus orang tua aku bisa kerja di bawah ibu aku di Jakarta. Oke, jadi langsung 5 tahun lagi itu balik ke sini. Enggak, ke ini dulu ke Karanganyar, Jatimulyo. Itu yang tempat dari aku tinggal di situ sampai dari TK di situ sampai kelas 6 SD. Oke, Terus SMP aku ayah di situ. kalau ada tinggalnya aslinya dari mana? Aslinya asli mana? Jawa. Orang tuanya bukan Jawa. Tapi kamu lahir di sini. Berarti sekarang tinggalnya sama? Tinggalnya? Saya tinggal nenek, ibu, Kalau gitu sekarang kita lanjut aja ya ke siapa di sini yang mau cerita dulu. Mau masalah teman atau kalian malas belajar? Atau gimana? susah belajar di pelajaran. Coba kenceng lagi suaranya. Susah belajar di pelajaran. Susah belajar di pelajaran matematika. Coba oke, ketampung dulu ya. Nanti kalau misalkan itu nanti bisa diulang lagi setelah itu. Terus gimana? Coba deh dulu, biar mikir.
Kalau aku masalahnya sama anak luar, Sama anak luar, anak SD, anak SD. Ismail. Oh, berarti ini masalah sama orang lain maksudnya gitu ya? Oke. Kamu nggak punya masalah sih? Dia masalahnya kan Orang luar. Oke. Kalau dari keempat masalah ini kan masalahnya beda-beda nih ya. Kira-kira siapa yang mau kita bahas dan kita selesaikan, kita diskusiin? Ini nggak boleh, pokoknya ini nggak boleh dibilang menghakimi atau nanti jadinya berakibat ngebully ya setelahnya. Jadi kita harus cerita. Tapi tadi harusnya belum ceritain dong apa topik yang mau diceritain. Sekolah ya apa? Semuanya. Oke. Jadi kamu kendalanya di kesulitan belajar. Kira-kira jadi siapa nih yang mau dibahas masalahnya? Siapa yang mau kira-kira mau dibahas masalahnya? Andin atau Zahra? Oke, berarti di sini yang cerita masalahnya Andin. Andin akan menceritakan masalahnya. Kayak gimana tuh? ada pesan Ismail, saya nggak tahu siapa itu. Terus tuh dia kayak masuk semua keluarga saya dan kayak dia tuh ngomong kalau saya tuh kayak jemput apa dulu lah, terus tuh kalau dia tuh ngomong saya habis ngelamar kayak yatim piatu, terus dia juga ngomong rumah bata kecil aja bangun, terus tuh kayak gimana tuh kayak udah baru buat apa gitu, terus tuh dia tuh kayak menghasut semua yang saya punya, Menghasut yang semua kamu punya. maksudnya tuh dia kayak ngejelek-jelekin saya. Ngejelek-jelekin kamu dan menghasut orang-orang terdekat kamu untuk benci sama kamu. Itu orangnya siapa? Bintara. Sebelumnya kamu punya masalah, ada masalah dulu sama dia. Oh, Bintara itu nama akunnya, Nama dia cuma tapi nama orangnya. tapi saya juga nggak tahu dia kayak gitu ya Pak. Dia itu apakah masih Andin. dia itu dia apa tuh, saya juga nggak tahu sebenarnya dia tuh orang sama dari mana, tiba-tiba dia kayak nyebut nama saya, terus dia ngata-ngatain saya gitu dia saya terus ngomongin kalau saya tuh kayak miskin dengan batas aja, jadi kayak saya juga punya cerita ke dulu, cuma katanya dia juga memang ada masuk semua, terus dia ngomong ke saya kontak, jadi saat mau kuliah di ini di proses itu katanya kalau memang masih dia masih kata kayak gitu mau panjang, cuman gara-gara dia kata kutip jadi dia udah berhenti, tapi dia itu kayak di depan gitu dia masih bukan, jadi dia kayak masih kata Oh, jadi dia nulis nama kamu di kontak itu yang jelek-jelek itu. Berarti sebelumnya kamu udah pernah konsultasi ke dia terkait ini, terus sama kemudian proses. Terus kelanjutannya dari siapa tadi Kintara itu setelah dia dapat laporan kayak itu, berarti kan dia ngelapor ke sekolahnya kan? Itu dia gimana? itu dia tuh masih ngomong sama wali kelasnya doang, sama kepala sekolahnya, terus kata wali kelasnya dia dari sekolah juga mau dikeluarin dulu, cuman kalau selesai dia masih ini apa masih saya masih gitu nanti bakal dipanjang dan dia juga bakal ini diproses sama kepala sekolahnya. Dia juga sering ngajak saya tawuran, terus saya nggak datang, dia bilang saya cepu gitu, soalnya dia bawa Tawuran perempuan. iya sama laki-laki, dia bawa abangnya apa ya kayak teman-teman laki. Oh, dia ngajak tawuran itu karena kamu ngelaporin dia ke guru. Iya, karena kalau saya bawa ya kepengen kayak buat belajar susah banget.
Tapi kamu udah pernah cerita sama keluarga? Enggak, saya takut masalahnya diperpanjang. Kan saya nggak ada kayak gara-gara dia bawa rombongan, katanya sih ada 30 orang. Itu dia pengen seluruh golongan itu buat ajak saya gitu. Terus saya nggak datang. Pas jalan barusan saya cerita ke Budia, habis itu kata Budia udah kalau saya diladenin. Terus kata Budia kalau misalnya kamu nanti cerita ke keluarga kamu nggak apa-apa, tapi saya ngomongin nah tambah panjang soalnya dia mengasih semua keluarga juga kayak ke bawah. Dia tuh mau kamu bukan kan? Tapi orang tua kamu jadi bilang keluarga kamu udah susah sama mereka. Enggak ada yang pernah dia siapa. Jadi dia itu masuk ini, maksudnya tuh masuk keluarganya dia gitu. Dia masuk keluarga saya, dia Lewat mana? Ngechatin keluarga kamu. ngechat saya tuh dia ngata-ngatain keluarga kayak dia masuk ke keluarga kayak dia bilang ya pokoknya kayak tentang sederhananya aku semua dihasut semua kayak dia ngomong sebar-sebar. Oke. Berarti dia nggak ngomong keluarga tapi nggak ngomong kamu, maksudnya ngomong kamu gitu ya, ngedeng-dengin. Masalah itu lebih ke terus kalau dari setelah video itu yang tadi dia bilang dia kan mencetak orang itu dia benar-benar ngajak kakak atau itu karena dia dilaporin gitu. Terus kenapa tapi kalau dari POV-nya si Kintara ini dia ini enggak sih apa namanya bilang nggak kalau hantu yang itu udah tahu. Dia cuma ngomong dia ketahuan bawa orang banyak. Tapi kamu sampai sekarang juga nggak tahu masalah awalnya kenapa. Kan saya juga nggak kenal dia itu. Saya nggak pernah ketemu gitu. Jadi dia tiba-tiba aja gitu. Itu berapa lama? Tadinya sih pas awal saya sekolah itu di bulan Juli itu kan Agustus, saya dari Agustus itu 1 bulan itu memang yang dia ngajak kenal itu dari Agustus itu udah berhenti, tapi September Oktober 2 bulan itu dia masih nah dari situ mainnya kayak diperpanjang banget masalahnya. Coba gimana tanggapan dari kalian? Tapi mau kalian setengah iya tanggapan dong. Gimana dari ceritanya Andi menurut kamu? Ya, kayaknya dia mungkin lu kayaknya lu nggak tahu sih kalau misalnya aku TikTok dia itu di bio-nya itu kayak ada asli sosok Ada apa? ya mungkin dia kalau di TikTok Kintara itu tuh di bio-nya itu tertulis Andin, pokoknya Andin nggak Andin ya dikasih macam terus itu kayak saya udah DM dia juga punya nomor WA saya terus dia tuh kayak ngaku-ngaku jadi orang kaya gitu. Oh jadi sampai sekarang belum jelas kalau si Kintara ini belum tahu kenapa alasannya lah gitu ya kan kenapa dia ngejek-jekin Andin sampai seperti itu. Iya, terus dia tuh katanya ini rumah saya, fotonya mewah. Terus aku cari di Pinterest gitu. Terus saya kasih tahu kan ini kalau ini ada pin gitu. Terus juga punya tempat lain Andin itu seolah-olah kayak foto. Cuman dia tuh nggak tahu kenapa dia bisa dapat fotonya si Andin. Terus fotonya si Andin itu dibuat SW sama dia, pokoknya dikata-katain gitu. Terus sampai sekarang tuh pokoknya nggak tahu kan. Pokoknya kamu juga nggak pernah. Ya saking adanya nggak kenal terus nggak tahu masalahnya apa juga, tiba-tiba dia langsung Dia juga ngajak aku tahu di aku di mana
Semuanya di depan. Di tanah, iya di tanah luhur. Kalau Abah tahu nggak masalahnya ini? Tahu. Terus menurut kamu gimana? Atau kamu udah kayak Abah juga udah ikut membantu? Masih SD. Iya, itu ada kelas habis anak. Satu hal yang menarik pasti ada kan. Tapi kalau menurut Aga dari Andi sendiri sebenarnya ada nggak kira-kira yang bikin kita lakukan sebelum gitu? Apa kira-kira? Cuci lubang Oke, kalau menurut Jas gimana? dia kata aku sudah berlebihan ya. Berlebihan. Kan kita bikin di gelas dipegang sama kita ada tanda terus itu kayak di ini kan di struktur operasi kayak gitu ini apa bendaranya siapa sebenarnya siapa anu itu kan bendara terus kayak bendaranya ada anu itu terus si Kintara itu ngeliat di gelas kita terus kayak di komen-komennya gitu minta bendaranya korupsi itu korupsi gitu. Serem ya? Padahal dia nggak tahu masalahnya apa. Kalau bisa dari Andi sendiri itu gimana? Ya kayak udah waktu itu belajar pas pertama kali ada masalah itu di bulan Oktober itu kadang seminggu juga masuk sekolahnya ya kadang iya terus juga pas itu juga kadang sampai kepikiran nggak bisa cerita masuk rumah sakit sih Terus dari keluarga taunya kamu sakit kan? ya karena kan kita banyak pikirnya kayak sebelum aku nggak bisa Tapi ngelakuin maksudnya dari keluarga kamu itu, kamu tuh karena kamu sakit itu orang yang bawa dari keluarga kamu tuh ada nggak sih pasti nanya atau gimana gitu? ya kadang sih aku sempat ngomong sama orang tua aku kalau bilangnya tuh habis makan pedas jadi kayak jadi ya udah sempat dirawat juga seminggu pas ulangan jadi susulan Gimana? Menurut kalian ini Andi sebenarnya udah cukup apa belum? Udah cukup lengkap belum untuk kita bahas? Udah. Oke, aku di sini mau nanggepin ya. Kalau misalkan menurut aku sendiri terkait dari masalah tadi itu emang beneran COVID sih. Maksudnya kalian kalau misalkan yang emang menabrak Andi itu sebelumnya itu misalnya dia tuh di atas kalian itu mungkin masih wajar karena mungkin ya dia udah merasa dia dewasa gitu merasa lebih tua tapi ini ternyata masih anak SD dan tadi pun aku tanya berkali-kali ke Andin ya punya masalah apa enggak sama dia gitu. Tapi ternyata nggak punya apa nggak kenal bahkan dari kalian bertiga pun tadi bilang kalau emang ternyata Sintara tuh anaknya kayak gitu ya Anda juga bilang dari SD juga kayak gitu terus kalau misalnya aku lihat sih mungkin memang ada sesuatu yang menarik Kintara membuat Kintara tuh ngeliat Andin tuh kayak mungkin ini enak nih buat gue jadi gue kata-katain karena mungkin Kintara itu merasa dia ada bagian dari Andin itu yang nggak dia milikin jadi kayak mungkin dia iri atau mungkin dia gimana sih kalau orang benci kan orang itu bisa dijadiin masalah gitu ya dijadiin bahan gitu dan untuk Andin sendiri gitu ya kalau saran dari aku itu sebaiknya walaupun kamu memang udah cinta ke guru ya ke guru dan untungnya dan alhamdulillahnya itu dia udah ngebantu kamu ya cuma ternyata kan Kintara ini masih tetap berulah bahkan mungkin itu sampai ke keluarga kamu bahkan sampai kamu masuk ke rumah sakit itu udah nggak wajar itu udah nggak bisa ditoleransi lagi karena menurutku dan saran dari aku itu sebaiknya Andin itu cerita sama keluarga mau gimana dan gimana
gimana hasilnya juga gitu ya, mau nanti depannya kalau kamu itu bakal gimana sih, misalnya kayak kita udah ngomongin kamu pasti kalau misalkan di awal orang tua itu bakalan nanya kayak emang kamu ngelakuin buat apa gitu. Dan berarti Andi itu harus tetap siap untuk dibebaskan itu lagi gitu, walaupun itu emang nyakitin ya, kayak Andin cerita sekarang juga pasti kan jatuhnya kayak ngulik masalah lagi kan gitu. Cuman sebaiknya Andin cerita dulu ke keluarga, karena kalau dilihat ini ternyata dari dulu aja udah dia masih berani gitu, apalagi kalau cuma Andin tetap sama pribadi jadi lebih baik gitu, sebaiknya cerita sama keluarga. Tapi kalau yang memungkinkan dengan Andin yang Andin percaya, yang Andin merasa kayak kalau aku cerita sama beliau jadi gak bakalan menghakimi aku, gak bakalan ngomongin aku, seenggaknya aku masih dapat pembelaan gitu. Jadi Andin juga nanti gak perlu cerita, gak perlu cerita sama semuanya di keluarga Andin sama orang yang punya aja. Nanti gimana jawabannya, gimana solusinya dari mereka gitu ya depannya nanti. Dan kalau misalnya nanti kan dari keluarga dari mama ya udah jangan ya udah Andin bilang udah didiemin tapi masih kayak gini gitu, bahkan dia ngajakin Andin juga bilang kalau kemarin itu kayak bisa bilang karena kalau misalnya Andin itu bandel itu nanti bisa berpengaruh ke mentalnya Andin, karena asam lambung itu aja udah kena ke mental kan, apalagi nanti kalau misalnya sampai mengakibat kemudahan. Kalau misalkan tadi cuman bolos berapa hari, tapi ternyata kalau misalnya sampai setelah ini berlanjut malah makin parah, itu nanti malah ganggu. Sedangkan seharusnya tingkatan juga itu benar-benar belajarannya nggak mesti dibahas sama kebencian. Andin jangan ini lah, jangan melawan dia lagi, jangan dendam. Nah untuk kalian kalian boleh support Andin gitu ya kan, tapi jangan kalau kalian ya bantuin Andin gitu, maksudnya kayak tadi Zara kan kamu chatin dia kan ya udah sampai di situ aja, jangan sampai kalian itu juga ikutan gitu, karena biasanya mungkin orang seperti itu emang dia tuh cuma iseng aja tujuan kayak gitu, karena ya dia merasa dia punya sejarah cuman kalau menurut aku kalian bisa fokus untuk support Andin gitu, tapi jangan ikut atau malah bikin balik ke si Kinara, karena nanti malah kalian balas dendam marah karena ini malah Andin yang kena, bukan kalian yang kena. Kalau misalnya kalian saran dari satu dari kalian ya untuk Andin tapi kalau misalnya kadang ya kita kan nyuruh orang itu kan butuh tapi ternyata itu kan nggak bisa loh, itu tetap nyangkut di pikiran. Coba gimana coba solusi selain jangan dipikirin, karena kita tuh udah pasti nggak mikirin ya, cuman kan kadang terlintas. Kalau aku ya Oh, menyibukkan diri. Oke, menyibukkan diri. Jadi kayak kita sibuk kayak buat masalah itu. Gimana kalau dari buat saran buat Andin? Salah si Andin, misalnya kalau misalnya si Aji, Utara
jurusan Caca. Kalau Alvin nanti dia akan makin melunjak. Ini langsung aja kasih tahu. Berarti kalau dari Zara itu lebih baik ngasih tahu ke orang tua ke keluarga. Kan nanti saya Bisa nerima nggak saran dari aku, dari teman-temannya gitu. Kalau bisa ngeganjel atau ngeganjel, kalau animan aja boleh. Tapi kalau animan kita saranin untuk lapor ke orang tua. Atau mungkin kalau ada kesulitan di mana, nanti Ani bisa konsultasiin ke aku ya. Terus tadi dia juga udah ngobrol kalau dia kan kita masih anak sama-sama anak, jadi mungkin kalau animal masih mau ada yang mengajar nanti Ani bisa mengajar sama aku. Dan udah cukup belum? Udah cukup. Oke, kalau misalnya udah cukup dari Andinnya, kalau dari kalian, dari teman-temannya gimana? Udah cukup? Udah. Kalau misalnya tadi dari kalian semua udah cukup dan Andin juga udah merasa kebantu ya sama ini semua, boleh? Berarti boleh ya kalau misalnya aku akhirin sesi ini ya. Oke. Karena jadi kalian juga udah bersedia buat ceritain masalahnya dan udah bersedia berkomentar juga, terus juga kalian juga udah saling support Andin kan tadi, ternyata kan pas kalau belum tahu ternyata tadi kalian juga tetap udah support Andin. Oke, karena dari itu berarti aku bisa akhirin semuanya. Makasih ya buat kalian karena udah mau cerita sama aku dan udah mau ngebantu aku bikin video ini. Kalau itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.